sekali lagi saya ulangi bahwa kegiatan adik-adik selama hampir 2 bulan ini paling tidak sudah bisa memberikan suatu gambaran di mana di dalam mengajar, praktek dan sebagainya. Kalau ada 1-2 yang ada kekurangan itu hal biasa. Sebab itu sekali lagi adik-adik saya nyatakan bahwa untuk melihat ya secara real di sekolah bahwa antara apa yang ada di kampus dengan yang real itu bisa berbeda. Oleh sebab itu mengingat adik-adik nanti akan terjun menjadi pengajar, oleh sebab itu perlu menata. Yang perlu ditata adalah yang saya lihat adik-adik adalah mental. Mental apa? Mental mengajar. Jadi mental mengajar kenapa demikian? Ya paling tidak adik-adik harus siap, ya siap menghadapi berbagai macam dinamika siswa. Yang notabene siswa itu adalah merupakan bagian dari subjek, ya subjek peserta didik yang harus kita bina. Jadi yang utama adalah yang penting adalah pengelolaan kelas, di mana pengelolaan kelas itu merupakan bagian dari basic untuk mengajar, membimbing, mendidik secara keseluruhan. Ya, karena kalau dulu saat saya sekolah itu anak-anak saya atau gurunya datang itu sudah tidak ada yang berani cengkit jam saya sekolah, ya itu tidak ada yang berani cengkit. SMP itu saya lulusan 81 saya lulus SMP itu tidak ada yang berani cengkit, ya sehingga meskipun gurunya keluar itu tidak ada yang berani keluar. Ini artinya di situ bukan karena zamannya berbeda, ya bukan zamannya, tapi saking pinternya dalam pengelola kelas. Sehingga pengelola kelas itu penting, nanti adik-adik menjadi bekal untuk melakukan pengajaran, pembinaan dan pendidikan. Sehingga kalau adik-adik ini mengajar, terus anak-anak rame, nah itu tidak akan tersampaikan materinya. Ya, anak rame tersampaikan. Kita kalau anak TK itu anak-anak TK rame itu wajar. Justru anak TK kalau diem itu malah perlu dipertanyakan. Berarti ada anak tersebut sakit, ya diem. Tapi kalau anak SMP itu rame, nah itu dipertanyakan. Tanya banyak, ada pengelolaan kelasnya yang kurang pas. Jadi mengajar itu harus berwibawa, ada berwibawa di depan siswa, di dalam kelas harus berwibawa. Artinya apa? Kalau berwibawa, anak-anak itu mendengarkan. Takut bukan karena adanya guru, tapi takut karena dia tidak mendapatkan ilmu. Sehingga ini penting adik-adik, ya ini saya nyambungkan bekal aja supaya adik di dalam nanti saat mengajar harus pinter mengelola kelas. Salah satu pinter mengelola kelas gimana? Ya bisa menghipnotis anak-anak untuk mendengarkan apa yang kita ajarkan, kita bimbing, kita didik. Sehingga bisa menghipnotis, bukan berarti dihipnotis untuk dikelabui, ya, tapi dihipnotis untuk mendengarkan kita. Nah, seperti adik-adik mendengarkan, lihat TikToknya, videonya Gus Idam, ya, yang sekarang lagi viral, itu menang,
Artinya di situ kita itu terhipnotis oleh penceramah itu. Nah, upayakan adik-adik memiliki kompetensi di dalam menghipnotis siswa, di dalam memberikan pendidikan pengajaran maupun pembelajaran yang lain. Jadi ini perlu, tidak usah takut anak-anak berani. Ya. Pada umumnya anak tidak berani dengan gurunya. Ya, ini yang penting itu. Sehingga kalau ada dibiarkan, rame dibiarkan, itu akan membuat yang lain ikut rame, sehingga tidak akan terlayani kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya, ini contohnya itu saja, seperti ngaji. Nah, ngaji saja kalau ada yang rame, nggak terlayani. Ya, bubar, gitu. Seperti itu. Ini ada yang ini perlu menambah mental. Ya, kalau mungkin masih SMP, saya dulu di Malang, PPR saya di SMA Nusantara, SMA paling nakal, sering gelut. Jadi tukang gelut STM nasional, kalau SMA Nusantara itu mesti sering gelut. Nah, saya dulu PPR di SMA Nusantara, ya di Pelayakan. Itu ya pertama kali saya masuk lalu PPR itu ya di belakang ya rame SMA itu rame, ada main catur, main remi dan sebagainya. Saya tidak kurang ajar, ya ada jangan sampai kurang ajar. Kita juga pernah nakal seperti dia kok. Nah, gitu. Jadi jangan merasa takut begini tak seneni, tak kandani. Nah itu seperti itu, jangan takut. Kita cari bagaimana supaya dia bisa ikuti kita. Pentolannya siapa? Saat istirahat diajak ngobrol. Nah, diajak ngobrol itu tokoh itu. Saya ajak ngobrol ke tokohnya, dua anak itu laki-laki, badannya gendut-gendut itu. Ajak itu akhirnya jadi ngobrol. Akhirnya tak pas jadi kepala kelas. Terus saya ini kepala kelas sekitar pas saya mengajar. Bisa. Kalau dikondisikan, akhirnya terkondisikan dengan baik. Tidak ada yang main lagi ajar dia. Tidak berani, tidak boleh. Gitu. Kita tidak perlu menggunakan cara kekerasan, tapi kita ajak ngobrol saat santai, ya nyantai itu ajak ngobrol. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Makanya dari itu kalau anak SMP, ya itu kita harus agak strike sedikit. Yang penting nanti kalau mengajar MTS atau SMP, ya itu mesti ramai. Kalau dibiarkan sedikit aja ramai. Apalagi anak sekarang beda dengan anak-anak kita 30 tahun yang lalu, ya. Tapi anak sekarang sangat beda dengan kondisi sekarang ini, karena ini perlu strategi. Nah, mungkin diajarkan juga karena ini jurusan pendidikan ya Bu ya. Ya, mesti mungkin ada pembelajaran yang bersifat MKDK khusus, yaitu mata kuliah khusus berkaitan dengan pembelajaran itu strategi belajar mengajar. Jadi bagaimana strategi kita untuk mata kelas belajar mengajar itu untuk bisa menyampaikan kepada siswa. Nah ini loh teman-teman ya, dari adik-adik ini saya nilai juga cukup bagus dari 14 mahasiswa yang ke PPR, mudah-mudahan bisa menimba apa yang ada dari SMP 1 dan 2 ini menjadi tolak ukur adik-adik semuanya di dalam nanti setelah lulus bisa tampil. Mungkin ada yang sudah belum lulus ngajar, ya alhamdulillah. Ada ini juga untuk pembekalan yang berbeda. Nanti masuk ke sekolah beda lagi juga kan beda karakternya, karena memiliki karakter maupun style gaya masing-masing. Itu oleh sebab itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat atas berakhirnya PPR ini dengan baik dan tidak ada langsung halangan apapun.
Terus saya sampaikan pada ibu dosen bahwa ini adik-adik mahasiswa ini cukup rajin, ya cukup rajin, juga ikut menggunakan 5M, 5S ya, senyum, salam, senyum, sapa. Ya ini di depan, alhamdulillah ini adalah wujud partisipasi dari adik-adik mahasiswa yang notabene juga ikut membantu Pak Baru dalam ikut kegiatan ya keagamaan Pak Baru ya, dan alhamdulillah juga ikut partisipasi juga baik. Dan mohon maaf sekali lagi Bu dosen, penempatan khusus adik-adik mahasiswa itu berbeda dari perpus. Nah ini Bu Lasri bingung juga, adik-adik itu Pak Tok ini di ruang guru adik-adik saking tak ada Bu dosen, tak suruh makan itu bersama-sama, mendadak baru ngambil gomalih. Nah apa itu gomalih ya ini, padahal tak suruh tetap makan aja di ruang guru, tidak apa-apa, sama gitu loh. Tapi tak amati dari jauh, setelah ngambil bawa ke rumah. Nah ini jadi enggak, rasanya jadi berbeda ya. Terus kemudian kami pindahkan lagi di ruang tim R, alhamdulillah, karena ya kondisi SMP 1 Kaliber seperti itu, sehingga kami pada musim adalah mudah-mudahan kami memberikan pelayanan yang maksimal semacam itu. Dan harapan saya sekali lagi tidak apa-apa, di sini adalah kami terbuka, sehingga jangan sampai kami selalu mengedepankan pada keterbukaan dan tidak ada perbedaan maupun tidak ada istilahnya yang di sekolah ini yang PNS atau P3K atau GPTP itu tidak ada. Kami semuanya adalah sama, keluarga besar SMP 1 Kaliber. Jika termasuk kita juga ada guru ngaji, ibu dosen ya, ada guru ngaji yang setiap akhir pelajaran Senin Selasa Rabu mengaji, jika di situ memang tuntutan dari visi-visi Bupati Blitar yang harus kita terjemahkan di dalam sekolah. Oleh sebab itu, ini sekali lagi saya sampaikan pada adik-adik mahasiswa, semangat, dan saya yakin dengan semangat adik-adik nanti pasti lulus tepat waktu. Dan yang kedua, masa ada yang pengen lulus tidak tepat waktu. Nah, laiso tepat waktu, tepat waktu, laiso ya kebangetan, nah itu ya. Upayakan. Tapi juga lupa Pak Badrun ya. Nanti Pak, saya dari Pak Toto disuruh mempercepat kelulusan, kalau lulus terus ini mempercepat. Ya, itu insya Allah Pak Badrun masih ingat saya. Yang dari ngomong Pak Toto dari Blitar, jangan dari Dikanegoro, nanti dia nggak ingat dari Blitar. Sama-sama dulu di Malang. Ingat betul ya. Saya kenapa sama juga 2 kali dikasih rambutan. Data sekarang nggak ada rambutan di rumahnya kan untuk PAUD juga ya, PAUD TK rumahnya yang di Jeblok ya. Nah, itu teman-teman, terima kasih Bu dosen berdua yang membimbing teman-teman mahasiswa ini. Saya teringat sekitar 30 tahun yang lalu dosen. Saya juga dulu dosen di STKIP 16 tahun ya, mulai tahun 90. Saya keluar 2006 di STKIP kita, dan di IGPGL berdiri saya Nusantara Kediri itu sekitar 16 tahun. Jadi saya ingat teman-teman mahasiswa yang antar PPL ya, ada yang di mana SMA, ada yang di SMP, di STKIP itu. Jadi teringat memori saya itu sekitar tahun 30 tahun yang lalu ya, yang 90, saya lulus 89, sehingga teringat ini ada di mahasiswa dan tak terasa sudah 30 tahun loh pasti ya, tidak
apa. Sekarang SPKIP kita tidak tahu, sudah karena tambah kalah dengan state ya, mahasiswanya ini sudah kalah dengan state saya lihat. Sehingga kita sudah diakuisisi oleh Universitas Adibuana Surabaya, kalau state kan tidak. Nah, monggo selamat untuk ibu dosen, mudah-mudahan state di Japra semakin maju, semakin bertambah mahasiswanya. Itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum ditutup aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Sampai Satu Kanigoro. Untuk selanjutnya yakni sambutan dari Ibu dosen pembimbingan kepada panjenenganipun dipun semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kanigoro, Bapak Dr. Andes, Bapak Toto Supartono. Ingkang kula hormati Ibu Sulistri, Ibu Sulastri sebagai wakil kurikulum. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru Pamong yang sudah mendampingi mahasiswa kami selama hampir 2 bulan, dan Ibu DPR dan juga mahasiswa BPR sekalian. Kami mewakili pimpinan Sedik Al-Muslihun sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu SMP Negeri Kanigoro yang telah membimbing mahasiswa kami selama 2 bulan. Mudah-mudahan selama waktu yang singkat itu memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kedepannya setelah keluar dari Sedik nanti, Pak. Terus kami juga minta maaf di sini, mahasiswa kami itu tidak bisa memberikan apa-apa karena memang niatnya masuk ke SMP Negeri Kanigoro itu memang untuk menimba ilmu sebagaimana yang diaturkan oleh Bapak Toto tadi, bahwa di sini itu memang bagaimana supaya mendapatkan ilmu sebagai guru pengelola kelas yang baik, supaya mendapatkan semangat yang tinggi sebagai pendidik, dan juga mendapatkan strength gitu, Pak. Karena memang mahasiswa kami ini untuk dari segi kedisiplinan itu masih rendah. Semoga setelah pulang dari sini nanti memang mendapatkan tambahan semangat kedisiplinan itu, dan sekaligus memang mendapatkan ilmu yang tidak akan pernah didapatkan mereka ketika tidak di SMP ini. Untuk keduanya kami juga minta maaf apabila selama mahasiswa kami di sini selama 2 bulan itu ya, Pak, dari segi tingkah lakunya mungkin kurang sopan, tidak tentu ikut ke rodok waduk ngoten, terus seperti tadi yang diaturkan Bapak tadi bahwa diajak makan bersama sebenarnya di ruang guru, terus itu mahasiswa yang nggak mungkin itu sungkan ngoten Bu. Apalagi nggak saya warga baru, mereka itu masih merasa warga baru. Niku apapun yang dilakukan mahasiswa kami selama di sini, niku kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Makanya Pak, kami memang ini memang kasih proses pembelajaran untuk anak-anak kami. Ngoten mawon niku niki kula memang ingin Bu Sulastri ingin dawuh-dawuh ngoten kersane dimirentan amargi ada kemungkinan banyak itu dari mahasiswa kami nanti itu juga menjabat sebagai wakil kurikulum, Bu. Dan biasanya wakil kurikulum itu kan ingat ingkang pusing ingkang paling pusing ngoten. Jadi kalau memang mengharapkan Ibu Sulastri nanti mau memberikan dawuh-dawuhnya ngoten Ibu. Kurang lebihnya dari saya ngoten mawon, Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan. Mungkin sesuai dari permintaan Ibu DPR tadi, monggo Bu Lasti paling dawuh kepada Bu Sulastri dipun semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Toto Supartono MPD selaku Kepala UPT SMPN 1 Kanigoro, Ibu dosen dari pembimbing Street Al Muslimun, teman-teman mahasiswa, juga Bapak Ibu guru Pamo yang berbahagia. Patut kiranya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita berkumpul di sini. Sholawat serta salam tetap kita tujukan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan saatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena memang dalam beberapa bulan ini yang paling bersentuhan sebetulnya adalah Bapak Ibu guru Pamo, kemudian juga saya karena saya yang memberikan jadwal kepada penjenengan. Ada hal-hal yang mungkin perlu dicontoh, artinya bahwa ketika masuk ada salam sapa kepada murid-murid, itu mungkin bisa dilakukan ketika penjenengan nanti masuk di tempat kerja penjenengan yang utamanya di dunia pendidikan. Kemudian artinya bahwa kita itu dididik untuk menjadi pendidik, artinya ngopaini anak-anak, mendampingi anak-anak sehingga nanti anak-anak itu tambah benih, istilahnya seperti itu. Jadi kita ketika masuk ya harus tepat waktu sesuai jam yang sudah ditentukan, karena kalau misalnya bel sudah berbunyi itu dalam waktu itu kan terus berjalan. Ketika kita mundur 5 menit berarti artinya kita menyampaikan materi kepada anak-anak juga terlambat. Sebetulnya bukan hanya masalah materi saja, tetapi kaitannya dengan kedisiplinan. Jadi dengan disiplin diri kita mendidik anak-anak juga untuk disiplin, selanjutnya juga demikian. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya adalah untuk meneladani anak-anak juga diri kita sendiri. Saya pun juga belajar seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kok saya tertib setiap waktu, insya Allah tidak, tapi ya saya selalu berusaha melaksanakan sesuai dengan tupoksi saya. Kemudian kaitannya dengan administrasi seperti membuat modul ajar, tentunya sudah diberikan contoh oleh Bapak Ibu guru Pamo, itu bisa dipelajari, bisa diikuti, sehingga nanti ketika berada di lapangan penjenengan sudah punya bekal. Oh, ini caranya menyusun ATP, caranya membuat modul ajar sampai pada proses pembelajaran di kelas. Kemudian untuk kurikulum merdeka itu yang sangat berbeda adalah pembelajaran berbasis siswa. Artinya bahwa siswa itu memang harus aktif, baik itu secara mandiri, secara berpasangan maupun secara kelompok. Kemudian ada lagi kegiatan P5, penjenengan sudah beberapa sudah mengikuti kegiatan P5 meskipun belum sampai tuntas. Ini masih pertemuan ke-5 atau keberapa, tetapi paling tidak membawa bekal, memberikan bekal pada penjenengan. Oh, P5 ini gitu. Sebetulnya dengan yang dulu itu juga tidak jauh berbeda, hanya saja untuk yang saat ini memang ditentukan temanya oleh pemerintah pusat, kemudian waktunya juga diberi kelonggaran, waktunya 360 JP dalam 1 tahun, dan itu dilaporkan dalam 1 tahun 1 kali itu di semester 2 itu nanti dilaporkan nilainya dalam bentuk deskripsi. Nah, nanti untuk adik-adik kan belum tahu sampai tahap penilaian, tapi penilaiannya sudah dilakukan di kelas. Itu nanti akan direkap oleh tim fasilitator dari masing-masing kelas. Kalau penjenengan ingin tahu, dan kemarin itu juga sudah diupayakan, ada yang membuat modul, membuat jadwal, kemudian untuk pelaksanaan di kelas itu seharusnya itu kolaboratif, Ibu. Jadi kemarin itu dikembalikan ke guru mapel masing-masing,
biar nanti tidak ada alasan tugasnya begini-begini akhirnya tidak masuk ke kelas. Jadi sudah diplot sesuai kelas, baru nanti pada saat kolaborasi ada kegiatan tersendiri tetap sesuai dengan kelompok di kelas masing-masing itu dari awal pembentukan kelompok sampai akhir itu nanti tetap karena kaitannya dengan penilaian sampai nanti nilai itu masuk di Dampudi. Terus saya laporkan kembali Ibu dosen bahwa adik-adik ini sudah insya Allah sudah mengikuti semua prosedur yang ada di sekolah dengan baik. Saya tahu bahwa beliau-beliaunya juga berusaha sebaik mungkin mengikuti semua program sekolah, terutama program keagamaan itu juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi insya Allah mewarnai sekolah ini, anak-anak juga semakin banyak yang kenal. Saya lihat kemarin itu ada juga yang foto-foto, ada yang di lapangan Bangsa. Oh Allah, ini karena ada perpisahan anak-anak foto-foto dengan teman-teman mahasiswa. Ini terima kasih penjenengan sudah akrab dengan anak-anak sehingga mungkin dianggap kakaknya mungkin begitu. Kalau dari saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mungkin saya di grup atau mungkin ketika saya menyampaikan sesuatu kadang-kala saya agak kasar begitu. Saya menyadari kadang-kala itu kalau terjadi sesuatu agak emosi begitu, kadang saya tidak bisa menahan diri. Jadi saya mohon maaf mohon dimaafkan sehingga nanti kita ketemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam komisi kita sudah sama-sama saling memaafkan begitu Terima kasih. Dari saya itu saja. Semoga ilmu yang penjenengan dapat di sini itu bisa bermanfaat untuk penjenengan semuanya. Dari saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Sulastri. Selanjutnya masukan ataupun dari Bapak Ibu Guru Pamong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Kanigoro, Bapak Dr. Supartono, Ibu Wakil Kurikulum, Ibu dosen pembimbing lapangan, serta Bapak Ibu guru Pamong, serta teman-teman DPR Setahun Seribun, rahimahumullah. Langsung saja, di sini saya mewakili dari Bapak Ibu guru Pamong. Sebelumnya, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah PPL di SMP sini. Terima kasih atas bantuannya semuanya ketika pelajaran, selama pelajaran. Terima kasih atas bantuannya, atas bantuan dari panjenengan semuanya ketika ada kegiatan keagamaan ataupun kegiatan yang bersifat setiap hari seperti sholat duha ataupun juga untuk sholat zuhur. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang setiap hari sudah membantu kami, sudah bantu ARK untuk membersihkan musola. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang kemarin juga sudah turut membantu mensukseskan acara Maulid Nabi di sekolah ini. Terima kasih. Dan juga kami mohon maaf, mungkin ketika panjenengan semuanya saat PPL secara langsung atau tidak langsung dari kami ada perkataan yang kurang baik ataupun yang kasar, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, menurut kami dari teman-teman semuanya sudah baik, waktu mengajar dari tingkat kedisiplinan juga sudah baik. Mungkin ya masih proses dalam mengajar. Jadi kalau misalnya ada sedikit kesalahan ataupun mungkin juga ada sedikit kata-kata yang menyinggung kepada anak-anak kami, ya kami anggap wajar, tidak apa-apa. Tapi mohon sedikit kami ingatkan bahwa
saja, mungkin sudah turun di tempat kerjanya masing-masing. Yang panjenengan hadapi adalah juga anak didik. Jadi tolong dikondisikan deh. Kalau misalnya nanti panjenengan, ya wajar lah antara seorang guru dengan seorang murid itu bergaul bisa. Tapi mari saya juga masih belajar. Kita berusaha memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didik kita, baik itu berupa perkataan ataupun juga perbuatan. Mari kita sama-sama memberi contoh yang baik, karena saya yakin panjenengan semuanya ini sebelumnya masuk ke jurusan pendidikan agama Islam ini semuanya pasti sadar, sadar ya. Karena menjadi seorang guru agama itu ya pasti sulit, karena setiap gerak-gerik kita itu selalu diawasi oleh anak didik kita semuanya. Seorang guru agama itu pastilah juga harus memiliki attitude yang baik, sikap yang baik, karena bagaimanapun bisa dibilang guru agama itu adalah seorang tokoh atau model bagi anak didiknya. Dewasa ini, saat ini anak-anak itu banyak sekali membutuhkan tokoh atau figur yang bisa dicontoh. Karena mungkin panjenengan semua juga sudah tahu nih, anak-anak sekarang ini banyak sekali mengidolakan tokoh-tokoh atau mungkin seperti artis-artis yang seperti di TikTok atau di Instagram, mungkin dari segi sikapnya masih kurang. Untuk itu, mari kita guru agama di sini memberikan contoh yang baik untuk anak didik kita semuanya. Saya yakin panjenengan semuanya ini sudah memiliki formula sendiri-sendiri untuk bagaimana caranya mengajar anak-anak semuanya, mengajar anak didik panjenengan. Yang terpenting bagaimana panjenengan harus bisa menjadi contoh atau figur yang baik untuk anak-anak. Kemudian mungkin Bu Lastri, Pak Toto, dari teman-teman PPL ini ada satu yang tetap di SMP Kanigoro, dalam tanda kutip nanti insya Allah akan tetap mengajar ngaji di sini, karena dari Mbak Vika ini membantu atau mendampingi ngaji Putri Estinense sama Budia Paluti. Alhamdulillah ternyata nanti ada yang tinggal di SMP Kanigoro. Kemudian untuk teman-teman PPL ini, jadi kalau misalnya tugas-tugas dari anak didik kami ada yang kurang, kami juga mohon maaf ya. Memang kenyataannya anak-anak memang seperti itu, tapi ya mohon dimaklumi. Untuk pelajaran saja, untuk pengalaman panjenengan nanti ketika sudah mengajar, jangan kaget karena realita anak sekarang memang untuk tugas sedikit lebih sulit. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir, mungkin sedikit kesan dari teman-teman PPL. Monggo ketuanya Mas Anton, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Toto Supartono, MPD selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Kanigoro. Yang saya hormati Ibu Sulastri selaku Waka Kurikulum di SMP Negeri 1 Kanigoro. Yang saya hormati Bapak Daru, Bapak Irham
Ibu Evi, Ibu Sunnah selaku guru pamong kita selama di SMP Negeri 1 Kanigoro. Dan yang saya hormati Ibu Hasanah, Ibu Amit selaku dosen pembimbing kami selama PPL di SMP Negeri 1 Kanigoro ini. Dan tidak lupa semua teman-teman mahasiswa PPL yang saya banggakan, yang insya Allah masih tetap semangat melaksanakan PPL sampai detik ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini pada acara perpisahan mahasiswa PPL di SMP Negeri 1 Kanigoro pada tahun 2023. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana kelak syafaatnya akan kita nantikan di hari akhir. Hadirin sekalian, tidak terasa hari ini adalah hari terakhir kami mahasiswa PPL mengabdikan diri, lebih tepatnya belajar sebagai guru yang profesional sebagaimana guru-guru yang berada di SMP Negeri 1 Kanigoro. Selama kurang lebih 2 bulan kami belajar di sini, banyak suka maupun duka, banyak pelajaran, banyak pengalaman yang kami dapatkan yang semoga menjadi bermanfaat bagi kami semuanya di kemudian hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Anton Pramito selaku Ketua PPL dan mewakili teman-teman mahasiswa PPL di SMP Negeri 1 Kanigoro ingin menyampaikan beberapa hal sebagai salam perpisahan dari kami. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam melaksanakan dan mengakhiri kegiatan PPL di SMP Negeri 1 Kanigoro ini. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada guru pamong yang telah membimbing, membantu kami untuk melaksanakan kegiatan PPL, untuk belajar, untuk melaksanakan program-program PPL yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang ketiga, kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian apabila pada kegiatan PPL kami di sini kami banyak kesalahan, baik berupa ucapan, perbuatan maupun tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang keempat, kami mohon doa pada Bapak Ibu sekalian. Setelah kegiatan PPL ini, semoga kami dimudahkan dalam menggapai cita-cita kami, dimudahkan dalam skripsi kami dan kuliah kami. Dan yang terakhir, ini ada sedikit tali asing atau kenang-kenangan dari mahasiswa PPL untuk SMP Negeri 1 Kanigoro. Mohon Bapak-Bapak untuk menerimanya. Satu. Dan kami berharap perpisahan ini bukan akhir dari silaturahmi kita semua. Jangan sampai kegiatan PPL selesai, kemudian komunikasi kita juga ikut selesai. Insya Allah cukup sekian sambutan dari saya selaku Ketua PPL dan mewakili teman-teman mahasiswa PPL. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami doakan semoga tercapai cita-cita dan cintanya. Semoga segera lulus dan rapi. Amin. Jadi kolaborasi ini ternyata dari, mungkin kalau seperti ini saya juga nggak tahu ya. Jadi Mbak Desi ini ternyata tetangga saya. Nah, ini tetangga saya ini, bahkan di rumah pun juga saya belum pernah ketemu Mbak Desi. Kemarin waktu pertama PPL, waktu pertama datang kemarin, waktu saya sepertinya pernah lihat, oh ternyata mirip sama kakaknya. Terus Mbak Nurul juga itu istrinya teman saya kemarin baru cerita juga. Ya, alhamdulillah kalau seperti ini kan ya menambah saudara ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara pada kesempatan hari ini berlangsung dengan lancar. Semoga membawa berkah untuk kita semuanya. Untuk pada kesempatan hari ini mohon kepada Pak Rekam untuk menutup dengan doa. Dari saya apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita hajarkan, apa yang sudah kita jalankan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ma'alayatin sholihah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna jama'an marhuman. Allahumma ij'alna jama'an marhuman mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo